Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cherwisa Lestari di kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang keadaan bumi saat ini jika dikaitkan dengan pemanasan global dan COVID-19 atau lebih tepatnya virus corona. Sebelum masuk ke materi yang akan saya jelaskan, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang beberapa hal dasar mengenai pemanasan global dan corona. Nah guys, pengertian pemanasan global itu adalah kondisi peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca yang berlebihan. 5 dampak terburuk akibat pemanasan global. Aksi Dekriti dari IDN Times. Yang pertama, terjadinya perubahan iklim. Dampak terbesar akibat pemanasan global yaitu terjadinya perubahan iklim. Suhu di bumi akan menjadi lebih panas, akibatnya kekeringan akan terjadi di mana-mana. Kemudian, meningkatnya suhu di bumi akan menyebabkan pergantian musim menjadi tidak stabil. Kadang, satu musim bisa lebih lama atau lebih. Yang kedua, kutub bumi mencair. Suhu bumi yang panas akibat pemanasan global dapat menyebabkan kutub di bumi mencair. Hal ini dapat menyebabkan permukaan air laut mengalami kenaikan. Akibatnya, banjir bisa terjadi di beberapa daerah, bahkan pulau-pulau kecil sekalipun akan tenggelam karena naiknya permukaan laut. Yang ketiga, produksi pertanian menurun. Suhu bumi yang tinggi dapat menyebabkan kekeringan di beberapa daerah. Hal ini dapat menyebabkan tanaman pertanian menjadi mati karena kekeringan. Akibatnya, produksi pertanian mengalami penurunan karena pemanasan global. Hal ini akan berdampak pada kurangnya bahan makanan di beberapa daerah akibat produksi pertanian yang menurun. Yang keempat, kepunahan hewan. Terjadinya pemanasan global dapat meningkatkan resiko kepunahan hewan. Hal ini disebabkan karena beberapa hewan akan bermigrasi akibat perubahan habitat. Bagi hewan yang tidak bisa beradaptasi akan perubahan habitat, hewan tersebut bisa mengalami kepunahan. Salah satunya populasi beruang kutub yang semakin berkurang akibat kutub utara mencair. 5. Menimbulkan penyakit pada manusia. Efek pemanasan global tidak hanya menyebabkan suhu di bumi mengalami peningkatan. Pemanasan global juga dapat menyebabkan terjadinya beberapa penyakit, misalnya stres, stroke, hingga busur lapar. Selain itu, penyakit demam berdarah juga bisa meningkatkan akibat populasi nyamuk meningkat karena pemanasan global. Itulah dampak yang terjadi akibat pemanasan global. Memang, pemanasan global dapat menimbulkan dampak yang berpengaruh bagi makhluk hidup lainnya. Jika pemanasan global tidak segera diatasi, akan menimbulkan bencana yang besar. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus menjaga kelestarian lingkungan. Jadi, stop global warming. Selanjutnya, tentang virus corona. Berdasarkan informasi dari Halo Dokter, virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Dan virus ini tidak memandang kelas tertentu, entah itu kaya ataupun miskin. Virus ini dapat menyerang siapa saja. Penyebab virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus
yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat lainnya. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Karena mudah menular, virus corona juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri. Dari informasi liputan 6, kasus virus corona di seluruh dunia sudah melewati 500.000. Tinggi angkanya tersebut membuat otoritas melakukan imbauan kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk bekerja dari rumah, work from home, hingga belajar dan beribadah di rumah masing-masing selama pandemi virus corona. Kebijakan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi beberapa kalangan dan mungkin terasa menyiksa. Meski sedang menjalani isolasi, masyarakat tetap diperbolehkan untuk keluar rumah jika ada urusan yang penting, seperti belanja, kebutuhan pokok. Namun masyarakat perlu mengikuti protokol yang ketat terkait keluar dan masuk rumah selama pandemi virus corona. Protokol tersebut perlu dijalankan agar penyebaran virus semakin mengecil, apalagi saat keluar rumah pasti berinteraksi dengan orang lain. Dari informasi pikiran rakyat.com, saat ini virus corona sedang menyebar ke beberapa negara, dan beberapa negara tersebut menjalankan karantina wilayah atau lockdown, dan di Indonesia menjalankan PSBB. Maka dari itu, pemerintah telah mengeluarkan maklumat imbauan tidak mudik. Namun, antisipasi terjadinya gelombang pemudik tetap harus dipersiapkan. Pemerintah kota dan kabupaten diimbau lebih mengintensifkan pengawasan kepada pemudik, khususnya pemudik yang berasal dari zona merah COVID-19. Dijelaskan akan ada beberapa resiko bagi warga atau masyarakat yang memaksakan diri untuk tetap mudik. Mereka akan berstatus ODP, orang. Alasan kita tidak diperbolehkan untuk mudik, alasannya sangat mudah untuk dimengerti, yaitu untuk melindungi diri kita dari penyebaran virus corona, untuk melindungi diri kita, orang lain, dan keluarga kita yang berada di kampung halaman. Walaupun kita tidak mudik, kita diharuskan untuk tetap menjaga tali persaudaraan dan tali silaturahmi. Walaupun dari jarak jauh, kita bisa berkomunikasi secara online melalui media sosial ataupun video call atau telepon langsung. Dampak dari virus corona yaitu berdampak pada para buruh. Diambil dari BBC News Indonesia, jumlah pekerja yang terimbas pemutusan hubungan kerja (PHK) karena wabah virus corona sudah mencapai lebih dari 2 juta orang. Hari Buruh yang jatuh pada Jumat, 1 Mei pun disambut dengan suram oleh para buruh yang kehilangan pekerjaan dan tidak dapat menyuarakan aspirasinya ke jalan karena adanya pembatasan sosial berskala besar. Dari informasi Kompas.com, kita harus mewaspadai tindak kejahatan yang terjadi pada saat wabah virus corona ini. Psikologi forensik Reza Indragiri Amriel mengingatkan sejumlah jenis tindak kejahatan dapat terjadi selama wabah virus corona. Salah satunya yakni jenis kejahatan yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,
Sebab tak dipungkiri, pembatasan aktivitas berskala besar untuk mencegah penyebaran virus corona berdampak pada turunnya mata pencarian orang. Yang selanjutnya, ia kejahatan terhadap anak. Menurut dia, ada kemungkinan orang tua tidak siap dengan anak-anak yang selalu berada di rumah. Yang terakhir yaitu kejahatan siber, misalnya pencurian data pribadi. Menurut Reza, potensi kejahatan siber meningkat seiring banyaknya orang yang melakukan kegiatan. Nah guys, apa kalian tahu hubungan virus corona dan pemanasan global? Nah, hubungan virus corona dan pemanasan global dari informasi Forest Digest, virus corona dan pemanasan global adanya hubungan ialah pemanasan global memicu munculnya virus-virus baru, termasuk virus corona. Virus-virus itu masuk ke tubuh manusia dalam rangka rebutan ruang hidup dalam seleksi alamiah. Nah, sudah mengerti kan sampai di sini? Keadaan bumi saat ini, dari informasi Kompas.com, bumi merayakan kondisi terbaiknya di tengah wabah virus corona. Tahun ini bumi merayakan 50 tahun perayaan Hari Bumi. Menurut Muhammad Darwis, seorang anggota dari Dewan Keamanan Nasional untuk Lingkungan, Hari Bumi merayakan kondisi terbaiknya dalam setengah abad. Pernyataan itu merujuk pada dampak wabah virus corona yang mengakibatkan penyebaran penyakit COVID-19 di seluruh dunia. Dilansir dari Tehran Times, sejak awal 2020, banyak yang mengalami hal tak terduga. Untuk pertama kalinya secara berturut-turut, emisi gas rumah kaca, konsumsi bahan bakar fosil, lalu lintas udara, darat, dan laut secara drastis telah menurun. Keadaan tersebut membuat emisi gas rumah kaca pada Maret 2020 menjadi sama kondisinya dengan 1990-an, yaitu 30 tahun yang lalu. Menurut Darwis, menurunnya pergerakan manusia di alam dan lingkungan luar ruangan secara signifikan mulai mengurangi jumlah polusi udara dan gempa bumi. Hal itu rupanya memudahkan para ahli geologi mempelajari kerak luar bumi. Darwis melanjutkan bahwa sekitar 3,5 miliar orang di bumi berpergian dengan menggunakan alat transportasi. Gerakan dan kegiatan konstruksi semacam tambang juga memberi dampak tekanan pada kerak luar bumi. Namun, sejak wabah virus corona merembak, hampir semua operasional tersebut dihentikan. Akibatnya, tidak ada gempa yang disebabkan manusia, dan ahli geologi dapat lebih mudah melakukan riset dan studi mereka. Dan dikarenakan tidak adanya lagi atau mulai menurunnya tingkat kepadatan berkendara di beberapa kota dan ibu kota, membuat bumi dan wilayah sekitarnya udaranya lebih bagus atau udaranya yang tingkat polusinya awalnya tinggi, sekarang perlahan-lahan secara berturut-turut menurun. Nah, dari penjelasan yang sudah saya paparkan sebelumnya tentang pemanasan global, dampaknya, dan pengertian COVID, dampak positif dan negatifnya, dan kita juga dapat mengetahui bagaimana kondisi bumi saat ini jika dikaitkan dengan virus corona yang sekarang sedang melanda dan pemanasan global yang selama ini selalu menyelimuti bumi kita. Tentu sangat senang bukan melihat bumi kita sekarang jauh lebih hijau dan sudah lebih baik secara berturut-turut. Dikarenakan kegiatan manusia di luar rumah berkurang. Pasti kita terus senang kan melihat bumi kita jauh lebih baik. Jadi, untuk karena itu, jaga lingkungan kita, jaga diri kita, jaga bumi kita, dan rawatlah lingkungan sekitar. Tetap berada di rumah dan waspada, setiap tindak kejahatan pasti akan terjadi di luar sana. Tetap berada di rumah, jaga diri kalian, jaga kesehatan, jaga lingkungan, dan lindungilah bumi kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
Bersatu kita percaya kita dapat melalui berbagai hal yang ada di muka bumi ini bersama dan bersatu.